mudhof terhadap makrifat tidak disengaja makna tabdil, maka wajib mutolaqah seperti yang kemarin An-Nabisu wa Asju ya, Abdullah Bani Marwan, itu yang terakhir. Sekarang untuk yang berikutnya lanjutan daripada itu, yaitu isim tabdil wa in takun bitil ini mustafhama falahuma kun abadan muqaddimah. Penjelasannya untuk kelas 11, ketika isim menjadi dalam hal ini isim tabdil, kok di situ dinyatakan kepanjingan kok di situ ya, ketika isim tabdil itu rupa huruf min mufaddolah alaih jatuh setelah isim istifham, maka huruf min mufaddolah alaih harus ditaruh di depan, tidak boleh di belakang. Biasanya isim tabdil itu kalau harus ada min mufaddolah alaih, minnya harus di belakang. Tapi apabila isim tabdil tersebut masuk pada isim istifham, maka min mufaddolah alaihnya harus di depan ketika min itu masuk pada isim istifham. Saya ulang kembali, isim tabdil kalau harus kemasukan min mufaddolah alaih, min mufaddolah alaih, min yang memiliki makna tinimbang saking, seperti ini ya. Jadi kalau kita katakan Zaidun afdolu min bakrin, ini harus di belakang, wajib di belakang, tidak boleh di depan. Orang kena bocah pakai min bakrin Zaidun afdolu utawa Zaidun min bakrin afdolu. Artinya lafal afdolu ini kamu jatuhkan setelah min, tidak boleh. Kecuali ini yang lebih jelasnya saja, kecuali kalau min itu masuk pada isim istifham, kejaba huruf min mufaddolah alaihi manjing ing dalem isim istifham. Nah, ini pengecualian. Jika memang demikian, maka min harus di depan. Ini kalau kita mampu mukhalafah. Kejaba huruf min mufaddolah alaihi mancing ing dalem isim istifham. Kalau masuk pada isim istifham gimana? Wajib ditaruh di depan. Ngene iki mboten angsal min bakrin zaitun afdolu, harusnya adalah zaitun afdolu min bakrin harusnya. Tapi kalau masuk pada isim istifham min mufaddolah alaih tersebut, maka harus ditaruh di depan. Berarti dogon kene iki, jika memang masuk pada isim istifham min itu sendiri, maka harus ditaruh di depan. Miman tinimbang saking sopo, ini miman, miman tinimbang saking sopo, ini berarti istifham kan? Miman tinimbang saking sopo, Zaidun utawi Zaid iku afdolu. Miman tinimbang saking sopo, Zaidun utawi Zaid lebih daripada siapa, Zaid itu lebih utama. Ini berarti harus di depan, wajib di depan. Jika masuk pada isim istifham, man ini adalah isim istifham. Man adalah isim istifham, maka min harus di depan. Tidak boleh kamu katakan zaitun afdolu min man, tidak boleh.
Nah, ini yang kelas 11, perhatikan. Huruf min mufadholah ala itu sejatinya memang di belakang. Kecuali kalau ia masuk pada isim istifham. Tapi kalau masuk pada isim istifham, maka harus ditaruh di depan. Karena apa? Karena istifham adalah termasuk lahu sodrul kalam. Dia memiliki hak harus di depan. Pertanyaan itu kan haknya di depan. Siapakah namanya? Bukan namanya siapakah, kan tidak begitu. Jadi istifham itu berada di depan. Maka ketika dia masuk pada isim istifham harus ditaruh di depan, tidak boleh di belakang. Jadi umpama ini salah. Zaidun iya afdolu mimman. Ini salah. Zaidun tz iku afdolu topo mimman tinimbang saking sapa, itu salah. Karena istifham harus di depan. Sehingga kalau kita simpulkan huruf min mufadholah alaihi itu harusnya di belakang, kecuali huruf min mufadholah alaihi itu masuk di dalam isim istifham. Nah, kalau masuk pada isim istifham, maka huruf min mufadholah alaihi harus di depan. Nah, ketika masuk pada kalam khobar, maka ketika masuk pada kalam khobar harus di belakang. Ada yang ditaruh di depan tapi kelaku sedikit sekali. Jadi dalam hal ini nek masuk dalam kalam khobar ya kayak gini, kalam berita, tata khobar, fi'il fa'il semacam itu umpamanya seperti Zaitun Abdalu, Mim Bakrin ngoniku kadang-kadang minnya ditaruh di depan. Tapi itu terjadi hanya di dalam dorurate syair. Jadi nek umpamane kok dogon kono iku dogone kalam istifham, maka harus ditaruh di bakal dalam kalam khobar harus ditaruh di belakang min mufadholah alaihi. Ada pula yang ditaruh di depan tapi dorurate syair, ya, khusus ing dalam dorurate syair. Jadi dogon kene iki syairnya kaya dene faqalat lana ahlan wa sahlan wa zawadat janan nahli bal ma zawadat minhu atyabu. Aslinya adalah atyabu minhu. Tapi di situ tertulis minhu atyabu. Intinya untuk lanjutan dari ini, ketika min mufadholah alaihi masuk pada kalam khobar itu kayak ini kan, yaitu Abdul Mim Bakrin, itu harus di belakang. Tapi ada kalanya ditaruh di depan. Tapi di depan itu hanya khusus dorurate syair. Jadi model ini nek dorurate syair mboten napa-napa. Kaya dogon kene iki janan nahli bal mazawadat minhu atyabu. Nah, jadi dogon kene iki tak coplekake soalé dogon kono sono janan nahli bal mazawadat minhu atyabu. Isim tabdilnya ini. Terus min mufadholah alainya pada lafal minhu, tapi kok minhunya di dalam ditaruh di depan. Nah, ini boleh dikarenakan dorurati syair. Ketika tidak dorurati syair maka ora kena. Mane zawadat janan nakli ing undu-unduane kurma bal mazawadat balik utawi barang zawadat kang gawe sangu sapa mahbubah minuti nimbang saking janan nakli atyabu iku luweh bagus utawa luweh utama. Tapi ini ditaruh di belakang. Boleh kalam khobar manakala di dalam dorurate syair. Dan ini lanjutan daripada kewajiban min mufadholah alaihi. Mungkin yang kelas 11 kemarin ada yang tanya dengan saya, Pak, yang dimaksud penakdiran itu gimana? Kan ketika min mufadholah alaihi itu kan ada yang labdon dan ada yang takdiron. Lah yang takdiron itu berarti kita kira-kirakan. Maksudnya penakdiran itu penjelasannya, pentafsirannya, sehingga kalau di sana biasanya dengan model semacam ini adalah penakdiran. Karena dalam soal lening
yang kemarin Pak Guru ungkap, itu ada yang tanya tentang masalah penakdiran.